Bab 62 Pedang dan Cinta. Dipublikasikan oleh blog Normi. Aish, aku lupa, kita harus ke kota raja, kata Chiosan. Gampang saja, kota raja terletak di utara, 2 hari perjalanan dari sini, sahut Cukatong. Apakah kita masih sempat ke puncak Taisan? Tanya Chiosan. Kota raja ke puncak Taisan butuh 3 hari. Saat kita tiba di Taisan, pertemuan dan pertandingan pasti sudah dimulai. Chiosan berpikir sebentar lalu berkata, "Begini saja, bisakah kau antarkan aku ke Taisan? Lalu kau pergi ke kota raja mengantarkan surat buat Chunto Tiang." "Tentu saja." "Ah, memang Tou Wong, Raja Maling, bukan nama kosong," kata Chiosan sambil tertawa. Rembulan bersinar terang, langit berwarna hitam kebiruan, bintang bersinar dengan cerah. Mereka terbang penuh kegembiraan. Ada masalah atau tidak ada masalah, mereka tetap bergembira, karena masalah toh tak akan hilang jika kau bersedih. 3 hari telah lewat. Selama 3 hari itu Chiosan banyak memberi petunjuk-petunjuk tentang ilmu silat kepada Cukatong. Cukatong pun membagi banyak ilmu tentang penyusupan, cara membuka kunci, cara mengintai, dan lain-lain. Dalam 3 hari ini saja, ilmu mereka berdua semakin meningkat. Ini juga sebagian besar disebabkan mereka sempat menemukan ilmu dahsyat di dinding gua rahasia di Butongsan. Walaupun Cukatong awalnya sempat berkata bahwa ia tidak tertarik untuk mempelajari ilmu itu, nampaknya kini ia tertarik juga untuk memperdalamnya. Mungkin karena dilihatnya Chiosan bersemangat melatih gerakan-gerakan di sepanjang istirahat mereka di tengah perjalanan, makanya Cukong ikut-ikutan tertarik juga. Kini mereka telah sampai ke kaki Gunung Taisan. Chiosan sengaja meminta mereka berhenti di kaki gunung agar ia bisa bergabung dengan ribuan orang yang berjalan kaki menuju puncak Taisan. Tentu saja Chiosan kini menyamar sebagai orang lain. Cukatong yang juga ahli menyamar, kini telah mendandani Chiosan sebagai seorang guru rupa yang wajahnya bertotol-totol aneh. Chiosan saja hampir tidak mengenali lagi dirinya sendiri. "Hei, jika setinggi ini ilmu menyamarmu, aku bisa ragu-ragu untuk mendekati wanita," tukas Chiosan sambil tertawa saat melihat bayangan wajahnya di cermin kecil yang dibawa Cukatong. "Memangnya kenapa? Jangan-jangan wanita cantik itu adalah samaranmu?" Hahaha, mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Apakah kau bisa mendandani aku agar mirip seseorang lain? Misalnya mendandani aku menjadi dirimu, atau kaisar? Tentu saja, asal aku pernah bertemu dengan orang itu, aku bisa mendandanimu sepertinya. Wah hebat, puji Chiosan. Tapi yang terpenting dari ilmu menyamar adalah ilmu peran. Kau harus bisa bersikap dan bertingkah laku seperti orang yang kau tiru itu. Jika tidak, maka samaran akan ketahuan dan terbongkar. Chiosan mengangguk-angguk. Ia lalu menulis sebuah surat kepada Chunto Tiang yang kini bersiaga di kota raja. Setelah menulisnya, ia lalu berkata kepada Cukatong, "Sekali lagi aku harus merepotkanmu." Cukatong sudah paham maksud Chiosan. Ia hanya berkata, "Kau ingin aku berangkat sekarang?" "Ya." "Baiklah, burung-burungku tadi sudah cukup beristirahat. Aku pergi. Setelah itu, kumohon kau kembali ke sini untuk membantuku," kata Chiosan. Cukatong hanya mengangguk. Sempritan sudah dibunyikan dan tak lama kemudian ia sudah melayang di angkasa. Chiosan pun memulai perjalanannya. Ia tadi berada di pinggiran hutan yang sepi. Kini ia telah berada di jalan utama menuju puncak. Ribuan orang berjalan dengan ramai. Suasana seperti ini bagaikan sebuah perayaan besar. Ribuan orang dari berbagai macam perguruan, aliran, dan juga keluarga-keluarga terkemuka datang membanjiri jalan itu. Chiosan jarang mengenal orang. Ini karena pergaulannya di dunia Kangou memang masih sempit. Lagi pula pengalamannya belum terlalu banyak di dunia Kangou. Jalanan ramai. Ada pejalan kaki, ada yang menggunakan kuda, kereta, dan ada juga yang ditandu. Acara ini seperti ajang bagi seluruh orang untuk menunjukkan kebesaran dan kemasyhuran nama mereka.
Sejak tadi Chiosan berharap bertemu dengan Sumasun dan rombongannya, tapi ia masih belum bisa menemukan mereka. Akhirnya dia menggunakan kesempatan ini untuk sekedar mengobrol dengan orang lain. Walaupun semua orang ini datang untuk mengikuti acara pemilihan Bulim Bengcu, tidak semua datang untuk bertempur. Kebanyakan dari mereka hanya datang untuk melihat keramaian, sekedar belajar dan memperhatikan ilmu silat orang lain. Memang ada sedikit penyakit di hati orang Bulim untuk selalu membandingkan ilmu silat sendiri dengan orang lain. Chiosan kini sudah berkenalan dengan seorang pemuda ramah yang tadi menawarkan minum kepadanya. Namanya Kao Chenglun. Selain lumayan tampan, sinar matanya pun jenaka, membuat orang yang melihatnya langsung suka kepadanya. Nama keluarga Kao memang termasuk terkenal di kalangan Bulim. Keluarga ini tinggal di Hokian. Oleh sebab itu dialek Kao Chenglun agak terdengar lucu. Itu malah membuat orang yang mendengarnya semakin suka kepadanya. Keluarga Kao terkenal sebagai keluarga yang ilmu tangan kosongnya disejajarkan dengan banyak ilmu perguruan besar. Nama ilmu itu pun cukup menggetarkan. Hui Liong Chianghoa, ilmu tangan sakti naga terbang. Chiosan dan Kao Chenglun kini beristirahat di sebuah kedai. Di sepanjang jalan, memang ada banyak kedai berjualan makanan. Ada kedai yang memang sejak dulu buka di situ. Ada juga kedai-kedai dadakan yang buka di sana karena keramaian pemilihan Bulim Bengcu ini. Laiko, ayo tambah lagi sayurnya. Ini dagingnya pun masih banyak, kata Kao Chenglun sambil mengunyah. Chiosan kini sudah berganti marga menjadi Lai bernama Sat. Orang bernama Lai Sat itu hanya tersenyum sambil makan. Kao Chenglun memang adalah pemuda yang bersemangat sehingga semangatnya pun tertular kepada orang lain. Aku sudah kenyang Kao Xiaoya, Tuan Muda Kao. Terima kasih banyak, kata Lai Sat sambil mengelus-elus perut. Sudah kubilang berapa kali jangan panggil aku Xiaoya, panggil aku Lunte saja. Mana mungkin saya berani. Xiaoya mau menjadikan saya teman saja. Saya sudah senang sekali, kata Lai Sat. Haha, sejak dulu aku memang suka berteman Laiko. Apalagi ini pertama kali aku bepergian jauh. Punya teman seperjalanan kan memang sangat menyenangkan. Mulutnya sibuk berbicara dan sibuk mengunyah. Ia lalu lanjut bertanya. Laiko, kau datang untuk menonton atau ikut perebutan Bengcu juga? Halah, saya mana punya kemampuan untuk ikut bertanding? Walaupun bisa silat sedikit-sedikit, saya kesini hanya untuk menonton keramaian. Lumayan bisa banyak ilmu yang didapat jika kita melihat pertandingan orang, kata Lai Sat. Lanjutnya, Xiaoya sendiri, apakah ikut bertanding? Iya, sekedar untuk menguji kemampuan, jawab Kao Chenglun sambil tersenyum. Lai Sat tersenyum juga, ia suka melihat pemuda yang jujur, terbuka dan apa adanya. Hampir seperti dirinya sendiri, umur mereka sendiri mungkin sebaya. Mereka mengobrol panjang lebar menceritakan pengalaman masing-masing. Lalu tak berapa lama kemudian masuk sebuah rombongan kecil ke kedai itu. Sumasun, Ang Lin Hua, dan Lu Pinggo mantan Pangcu Kaipang. Mereka duduk di sebuah meja kosong yang tak jauh dari meja tempat Chiosan dan sahabat barunya itu berada. Chiosan ingin sekali menyapa mereka, tapi ia tahu ia sedang dalam penyamaran. Karena itu ia bersikap biasa saja dan melanjutkan mengobrol dengan Kao Chenglun. Rombongan Sumasun sendiri juga mengobrol hal-hal kecil di sepanjang perjalanan. Mendengar bahwa mereka baik-baik saja, Chiosan merasa lega di hatinya. Laiko, kau lihat nona itu? Cantik sekali bukan? Lai Sat menoleh ke arah pandangan Kao Chenglun. Ang Lin Hua, cantik sekali. Xiaoya, sayang rambutnya sudah memutih semua, kata Lai Sat sambil berbisik karena khawatir didengar Ang Lin Hua. Suasana di kedai itu sangat ramai, tapi tentu saja pendengaran pendekar tetaplah tajam. Untung saja sepertinya Ang Lin Hua tidak tahu mereka sedang membicarakan dirinya. Menurutku itu malah semakin menambah kecantikannya. Lai Sat atau Chiosan hanya mengangguk-angguk membenarkan. Dari kabar yang kudengar, berdasarkan ciri-ciri dan gerak-geriknya,
Tentulah nona itu adalah Anglin Hua, putri dari Mokau Kaucu yang lama, kata Kau Cheng Lun. Mendengar ini Cio San kagum juga atas tajamnya penglihatan dan luasnya pengetahuan Kau Cheng Lun. Pendekar yang diam saja sejak tadi itu pasti adalah Anghua Kiam Sian, Suma Sun Tai Hiap. Sekali lagi tebakan Kau Cheng Lun tepat. Dan kakek tua yang di sebelahnya mungkin saja adalah si Raja Maling yang sedang menyamar. Kali ini dia salah, tapi tetap membuat Cio San kagum karena ia bisa mengambil kesimpulan yang baik. Ah, orang-orang hebat, kata Cio San sambil mengangguk-angguk. Aku ingin mengundang mereka makan, kata Kau Cheng Lun sambil beranjak berdiri. Tapi ia terlambat. Seseorang telah terlebih dahulu datang ke meja rombongan Suma Sun. Kau pasti Suma Sun, kata orang itu. Badannya tegap dan usianya masih muda, mungkin sekitar 20 tahun. Suma Sun tidak menjawab, dan hanya mengangguk. Namaku Bu Seng Ti, aku adalah anak dari Bu Seng Lem. Kau ingin membalas dendam? Tanya Suma Sun. Benar, aku memang sengaja datang ke Taisan ini hanya untuk mencarimu. Ilmu pedangmu masih jauh, pulanglah dan berlatih selama 20 tahun. Setelah itu kau boleh mencariku. Suma Sun berkata dengan sungguh-sungguh, tapi orang yang bernama Bu Sengli itu malah tersinggung. Manusia sombong, sekarang juga cabut pedangmu, katanya setengah berteriak. Para pendekar di dalam kedai sudah berhenti mengobrol dan menonton keramaian kecil ini. Suma Sun tidak peduli dan tetap meneruskan makannya. Sering, Bu Sengli mencabut pedangnya. Kuda-kudanya sudah dikeluarkan. Kau murid siapa? Tanya Suma Sun. Apa pedulimu? Cepat cabut pedangmu dan hadapi aku. Ilmu pedangmu berbeda dengan ayahmu. Kau murid siapa? Terlihat Suma Sun sudah semakin tenang. Ia pun sudah mampu membedakan ilmu orang, padahal orang itu belum mengeluarkan jurus satupun juga. Bu Sengli tidak menjawab. Ia menyerang. Awas serangan, katanya. Pedangnya menyambar cepat. Kilatan pedang itu sederhana dan mantap. Tak ada jurus tipuan atau gerakan percuma. Jurus pedang ini diciptakan untuk membunuh. Suma Sun hanya memundurkan badannya sedikit. Sabetan itu lewat di depan tenggorokannya. Tapi begitu sabetan itu luput, sabetan berikutnya datang dengan lebih cepat dan dari arah tak terduga. Kali ini mengincar jantungnya. Suma Sun tidak menggerakkan tubuhnya sama sekali. Hanya tangannya menangkis pedang itu dengan sebuah mangkok kosong. Melihat serangan keduanya kembali gagal, Bu Sengli melompat tinggi dan menghujamkan pedangnya. Gerakannya ini sangat cepat, bahkan bagi pandangan mata Cio San, gerakan Bu Sengli termasuk cepat. Tapi memangnya ada pedang yang lebih cepat dari pedangnya Suma Sun? Tentu saja pedangnya Suma Sun telah menancap di dahi Bu Sengli. Tanpa suara, tanpa darah, yang ada hanya kematian. Suma Sun menatap mayat itu dengan penuh penyesalan. Kau punya bakat besar, tapi kenapa memilih kematian? Kalimat ini terdengar seperti pertanyaan, tapi juga terdengar seperti penyesalan. Bahkan juga terbayang sebuah perasaan sepi yang aneh. Karena Suma Sun tahu, di masa depan nanti tak ada seorang pun yang mampu menandingi pedangnya. Di manakah lagi ia akan menemukan lawan sebanding? Pemuda penuh bakat selalu menyenangkan hatinya, karena baginya ada sedikit harapan di masa depan bagi pedangnya untuk menemukan lawan. Mungkin karena inilah ia merasa begitu kesepian. Jika orang lain kesepian karena tak punya kawan, ia kesepian karena tidak punya lawan. Rasa sepi yang hanya dimengerti oleh orang-orang seperti Suma Sun. Orang-orang yang telah menyerahkan hidupnya kepada ketajaman pedangnya. Suma Sun sendiri telah mengangkat mayat pemuda itu dan menggendongnya keluar ke sebuah tanah kosong. Di situ ia menggali kuburan bagi pemuda itu. Anglin Hua dan Lu Pingou tidak membantunya. Mereka paham dan mengerti bahwa bagi Suma Sun, apa yang dia lakukan adalah sebuah penghormatan bagi pemuda malang itu. Sesuatu yang sakral. Mereka berdua hanya duduk di tanah dan melihat dari dekat.
Banyak pula orang yang menonton, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Menangisi kematian pemuda malang itu, atau mengagumi kecepatan pedang Sumasun. Mereka yang berharap mengambil banyak pelajaran saat bertanding nanti, tentu saja kemudian berpikir dua kali. Jika orang seperti Sumasun ikut bertanding dalam perebutan Wu Lim Beng Chun nanti, tentu saja pelajaran yang mereka dapatkan adalah pelajaran terbaik. Pelajaran tentang kematian. Oleh karena itu banyak dari pengunjung kedai itu yang telah mengambil keputusan saat itu juga membatalkan keikutsertaan dalam pertandingan. Karena pada hakikatnya, bagi mereka Sumasun bukan manusia, ia adalah dewa kematian yang turun ke bumi. Tapi Cao Cheng Lun malah semakin bersinar-sinar wajahnya, ia malah semakin ingin bertanding. Tapi bukankah semangat ini adalah semangat yang dimiliki Bisenti tadi? Semangat khas anak muda yang cinta petualangan dan marah bahaya. Itulah kenapa banyak pemuda mati sia-sia. Tapi tentu saja hal seperti ini tak akan mengendorkan semangat mereka yang benar-benar pemberani dan mencintai tantangan. Justru karena tantangan itu berbau kematian maka mereka tertarik melakukannya. Kau lihat tadi jurusnya, Laiko, jurus yang mantap dan sungguh mematikan, kata Cao Cheng Lun. Jika aku bertarung dengannya, pasti akan sangat mengasyikkan. Kalau saya dibayar 1000 tael emas pun, tak akan mau bertanding dengannya, tukas Laisat sambil tersenyum kecut. Jika kau kubayar 1001 tael emas, apa mau bertanding dengannya? Tanya Cao Cheng Lun sambil tertawa. Sepertinya mau, Cio San menjawab sambil tertawa pula. Tak berapa lama, kuburan itu pun selesai. Sumasun duduk sebentar dalam keheningan. Jika ia membunuh, maka orang yang dibunuhnya adalah orang yang pantas mati. Pemuda ini belum pantas untuk mati. Sumasun tidak mengenalnya, walau ayahnya adalah seorang bejat. Pemuda itu belum tentu sebejat ayahnya. Bu Seng Lem, ayah pemuda itu, dibunuh Sumasun 2 tahun yang lalu. Sang ayah ketahuan telah banyak memakan uang rakyat. Ia memang adalah seorang pejabat di sebuah daerah bagian timur. Banyak orang yang menentangnya kemudian mati menggenaskan. Sumasun yang mendengar hal ini kemudian mencarinya dan membunuhnya. Orang seperti Sumasun, walaupun seringkali tidak peduli dengan urusan orang lain, tetap akan tergerak hatinya jika mendengar rintihan rakyat jelata. Itulah sebabnya ia menempuh perjalanan cukup jauh hanya untuk membunuh Bu Seng Lem. Tapi Bu Seng Ti, pemuda itu belum tentu bersalah. Ia hanya membalaskan dendam keluarganya. Bagi Sumasun, seorang anak yang membalas dendam kematian anaknya adalah anak yang berbakti. Tak peduli seberapa bejat perbuatan ayahnya. Lu Totiang, apakah Totiang mengenal ilmu pedang pemuda tadi? Tanya Sumasun. Aku hanya bisa menebak, gerakannya seperti jurus-jurus awal pedang pengacau lautan milik keluarga Kim, jawab Lu Pingho. Aku pernah mendengar tentang keluarga itu, tapi belum pernah bertemu dengan mereka. Ilmu pedangnya hebat, puji Sumasun. Lanjutnya, jika pemuda itu melatihnya selama 20 tahun, aku pasti akan sangat kesulitan menghadapinya. Keluarga Kim adalah keluarga pejabat istana yang juga terkenal karena ilmu pedang dan goloknya. Hanya anggota keluarga yang boleh mempelajari ilmu itu. Berarti kemungkinan besar pemuda itu adalah menantu keluarga Kim. Sumasun sendiri memang sangat tertarik menjajal ilmu pedang keluarga itu. Sayang karena berbagai urusan, ia belum sempat mencari mereka. Pertarungannya dengan pemuda Bu Seng Ti itu sedikit banyak membuatnya bisa mengira-ngira seberapa dahsyat ilmu pedang dan golok mereka. Kadang-kadang yang membuat Sumasun semakin bersedih adalah ilmu pedangnya. Ilmu pedangnya tercipta hanya untuk membunuh. Ia tidak mengenal cara lain dalam bertanding selain membunuh orang. Jurus pedangnya memang hanya untuk membunuh. Tiba-tiba muncul seorang wanita. Matanya sembab dan wajahnya memerah. Apakah aku terlambat? Tanyanya. Nona siapa? Tanya Ang Lin Hua. Di mana Tiko? Kakak Ti, si Nona malah balas bertanya. Maksudmu Bu Seng Ti? Tanya Ang Lin Hua. Ya.
Dia, Ang Linhua tidak berani menjawab. Matanya hanya menatap ke kuburan yang baru saja dibuat itu. Tiko, nona itu berlari melambur dan menjatuhkan dirinya di atas kuburan. Tiko, kenapa kau tidak mendengar aku? Oh Tiko, bagaimana dengan calon bayi di perutku ini Tiko? Ia menangis lama sekali, menimbulkan keharuan orang yang menonton. Orang-orang semakin banyak berkumpul melihat kejadian ini. Sebagian dari mereka berharap akan ada keramaian lagi. Si Nona lalu bangkit berdiri. Kau pasti Sumasun. Sudah 2 kali Sumasun mendengar orang berkata seperti ini hari ini. Dan yang pertama sudah menuju alam baka. Benar. Kenapa kau membunuhnya? Karena ia ingin membunuhku, jawab Sumasun datar dan dingin. Cici, pendekar besar membunuh seorang pemuda ingusan, kata Nona itu dingin. Di pundaknya tersanding pedang, ia telah mencabutnya. Kau anggota keluarga Kim? Tanya Sumasun. Sumata Yap, jangan membunuh orang, kata Lupingo mencoba mengingatkan. Tapi entah kenapa kata-kata ini terdengar lucu jika diucapkan kepada Sumasun. Seperti meminta matahari berhenti bersinar dan bumi berhenti berputar. Nona itu pun melayang, lentingannya cepat, pedangnya sudah membentuk ratusan rintik-rintik pedang yang menghujam tubuh Sumasun. Sinar pedang ini seperti air bah yang tanpa celah, dan tanpa celah. Ilmu pedang hebat, Sumasun tersenyum. Entah bagaimana ia telah lolos dari serangan berbahaya itu. Tapi si Nona tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi Sumasun untuk mengeluarkan pedangnya. Dalam sekejap mata, pedangnya telah menyabet 3 tempat sekaligus hampir secara bersamaan. Tenggorokan, dada, dan pinggang. Kilatannya membuat pedang ini bersinar ditimpa sinar matahari. Sekali lagi Sumasun mampu menghindari serangan itu. Nona itu pun semakin memperhebat serangannya. Kini pedangnya telah membentuk sebuah sinar lebar yang membelah dari sisi kiri ke bagian bawah sisi kanan. Sumasun tahu ilmu pedang seperti ini amat sangat susah dilatih dan dikuasai. Karena gerakannya cepat dan tiba-tiba, serta memiliki perubahan yang sekejap mata. Kedahsyatan tenaga yang terkandung di dalamnya pun bahkan bisa memotong sesuatu tanpa perlu menyentuhnya. Sejumput rambut Sumasun terpotong oleh angin pedang itu. Ia malah tersenyum. Sepanjang hidupnya baru kali ini ada orang yang bisa menyentuh bagian tubuhnya dengan pedang. Walaupun hanya seujung rambut. Ia menghindar dan menghindar. Pedang itu bagaikan naga yang meliuk-liuk mengelilingi tubuh Sumasun. Tak ada celah kosong bagi Sumasun untuk menyerang. Bahkan untuk mengeluarkan pedang sekalipun ia tidak sempat. Tubuhnya banyak tergores lecet karena angin dari pedang itu. Tapi ia malah tertawa gembira. Sepanjang hayatnya, baru kali ini Sumasun tertawa gembira. Ia bergerak meliuk-liuk mengikuti liukan pedang si Nona. Tubuhnya tergores di sana-sini tapi ia menikmatinya. Seperti seorang pemusik andal yang menemukan teman bermain. Seperti seorang sastrawan yang bertemu kawan diskusi. Ilmu pedang ini sudah sempurna, tukas Sumasun sambil tertawa. Ia memuji ilmu pedang lawan dengan bahagia, padahal pedang lawan sedang mengincar nyawanya. Nona itu menyabat dan menyabat. Sepertinya pekerjaan yang paling berarti dalam hidupnya adalah membunuh orang di hadapannya ini. Hebat, Sumasun memuji. Setiap serangan yang datang menggores tubuhnya. Setiap goresan itu menghasilkan pujian yang keluar dari mulut Sumasun. Sepertinya ia tak menyangka lawan tangguh yang sanggup menandinginya adalah seorang perempuan yang bersedih baru ditinggal mati suaminya. Sempurna, sempurna. Sudah puluhan jurus mereka lewati. Puluhan kali pula Sumasun memuji. Sudah puluhan goresan pula di tubuhnya. Hingga di suatu ketika, pedangnya keluar. Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Entah bagaimana kesempatan itu bisa datang, padahal tiada celah sedikit pun dari sejak pertama Nona itu menyerang. Satu kilatan pedang Sumasun jauh lebih cepat, lebih ganas, dan lebih menakutkan ketimbang puluhan serangan si Nona tadi. Kilatan itu bersinar dengan terangnya.
Tidak ada darah dan suara. Tapi kali ini juga, untuk pertama kalinya, tidak ada kematian. Pedang Nona itu telah terlepas dari tangannya. Entah bagaimana caranya Sumasun telah berhasil menepis jatuh pedang itu. Baru kali ini sepanjang sejarah hidupnya, pedang Sumasun tidak mencicipi kematian lawan. Kau pergilah Nona, berlatihlah lebih keras. Dalam 12 tahun, kau mungkin akan bisa mengalahkanku, kata Sumasun tenang. Ia membalikkan tubuhnya, pergi meninggalkan Nona itu. Si Nona dengan cepat memungut pedangnya dan menusukkan pedang itu ke punggung Sumasun. Sebuah gerakan yang teramat sangat cepat, dan datangnya dari belakang pula. Tapi sebelum Sumasun menghindar, pedang itu telah patah menjadi 3. Disambit sebuah senjata rahasia dari jarak jauh. Seseorang setengah baya sudah muncul di situ. Ayah, seru si Nona. Diam kau, mulai saat ini, kau kularang menggunakan pedang, kata pria setengah baya itu. Ia berbicara dengan tenang namun tatapan matanya tajam dan menusuk. Kim Taiyap, salam, kata Sumasun menjura. Salam, balas orang tua yang dipanggil Kim Taiyap itu. Lanjutnya, kau maafkanlah perbuatan putriku. Sejak saat ini, kujamin ia tak akan menggunakan pedang lagi. Sebagai pendekar pedang yang benar-benar mencintai ilmu pedangnya, Kim Taiyap sangat menjunjung tinggi ilmu pedang. Pedang bukan untuk dipakai membokong dari belakang. Oleh karena itu Sumasun hanya tersenyum. Tapi ayah, keparat itu yang membunuh Tiko, kata si Nona sambil terisak. Suamimu itu mati karena kecerobohannya sendiri. Semua orang yang melatih ilmu pedang tahu bahwa jiwanya sudah dijual saat ia memulai belajar memainkan pedang. Jawab Kang Taiyap, kau pulanglah bersamaku. Sambil berkata begitu si kakek menjura, lalu berkata, kita akan bertemu lagi nanti, Suma Taiyap. Pasti, Kim Taiyap. Ayah, bagaimana dengan jasad Tiko? Suruh orang-orang kita mengurusnya. Lelaki tua itu berkata tanpa menoleh dan menghilang di balik kerumunan orang-orang. Dengan cepat, orang-orang, keluarga Kim telah membongkar kuburan baru itu dan mengurus jasad Bu Sengti. Sumasun memperhatikan dengan hikmat dan penuh hormat. Nona itu beserta rombongan kemudian pergi dari situ. Keramaian kemudian memudar dan semua orang kembali ke urusan masing-masing. Sumasun termenung. Untuk pertama kalinya pedangnya menyelamatkan nyawa, bukan untuk mengambil nyawa. Ada perasaan aneh yang timbul di hatinya, perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ini bukan hanya tentang pedang, tetapi juga tentang